udah mahasiswa gitu, ketika datang masuk ke kelas lalu tidur ya sudah gitu. Itu kita kan nggak tahu juga apa yang dialami Iya. sebelumnya. Kalau juga tidur jadi dosen gitu ya. iya benar. Betul. Benar. Apa yang diharapkan sama si pemagang dan yang dijanjikan sama si perusahaan Tidak nggak sesuai. Benar. Kayaknya sih gitu. Oke. Nih sudah Ketiduran. tapi jadi dosen. Saya juga. Anjing. Bawa pendidikan Indonesia lah. Teman kampus, teman kuliah dulu, teman seangkatan sekarang berprofesi sebagai dosen ya. Dosen. Dosen. Boleh sebutnya sih kampusnya? Gak usah lah ya. Jangan. Salah satu Peju, universitas. Salah satu universitas swasta di ini Bandung lah. Gitu. Makasih ya Pak kedatangannya. Non. Ya ini mah udah lama nggak ketemu. Gimana kehidupan sebagai dosen, apa yang aneh gitu? Kehidupan sebagai dosen apa ya? Ya tiap hari ketemu mahasiswa, jadi nggak ngerasa tua gitu. Apa sih kegiatan daily-nya si dosen teh? Dosen itu kan ada 3 kegiatan intinya tuh tridharma namanya kan. Pengajaran, pengabdian, sama penelitian. Ya seputar itu. Yang pasti yang daily mah ngajar. Penelitian ya paling nggak 1 semester kewajiban 1 kali lah. Pengabdian juga. Pengabdian tuh misal dalam bentuk kayak gimana? Lebih Terhadap ke masyarakat. Lebih ke gimana sih apa yang kita pelajari di kampus, apa yang kita share ke anak-anak itu ngasih impact ke masyarakat secara langsung. Biasanya sih harusnya secara praktikal gitu. Sebentar ya. Kayaknya belum direkam deh, coba. Oh iya. Coba. Seru. Takutnya belum direkam. Udah ada angkanya, udah ada menit. Ini nggak punya kameramen. Udah datang. Oh jadi memang harus Wajib gitu. aplikasikan gitu ya pada masyarakat. 3 tugas utama itu tehnya. 3 Pendidikan, penelitian, pengabdian. ya. Nah, dari 3 itu nih, udah berapa mahasiswi yang kena seksual harassment? Kayaknya di swasta mah cantik-cantik sih. Nggak tahu. Ini kan dia kan dulu kuliah di negeri ya. Iya, Sekarang ngajar swasta. Sempat ngajar di negeri juga. Oh sempat. Nah, Gimana. Ada perbedaan nggak antara negeri sama sama, swasta? karena dua-duanya jurusan yang diajarnya sama gitu. Jurusannya sama. Yang Kan konon tulis ya tentang jurusannya mah. Si ceweknya gimana? enggak, belum kan mau ke sana siap. arahnya. Oh. Nah, konon katanya nih tipikal jurusan ini tuh memang mahasiswinya terkenal cantik karena ya make sense karena si jurusan ini tuh salah satu profil lulusannya tuh ntar kerjanya itu memang harus bertemu dengan orang banyak gitu. Jadi membuat mereka harus perform. Dan kebetulan Ame tuh ngajar di jurusan Teknik Botani Hutan Amazon. Teknik industri sih. Sastra teknik tuh. Tapi kalau di compare tadi swasta sama negeri, Swasta. lebih wangi mana di kelas? Lebih wangi mana? Lebih kayaknya ya lebih bersolek swasta sih. Oh, Lebih berdandan gitu. Karena dilihat dari latar belakang family, keluarga mereka rata-rata orang yang berduit. Oh. punya database mahasiswa. Nomor ya. Bisa masukin second. Bisa masukin second grup enggak? Pernah jadi mahasiswa. Kenapa milih dosen nih? Emang dari awal mendekati lulus teh, wah kayaknya Eke cocoknya jadi dosen nih gitu, atau gimana? Ente sih enggak sih. Kalau ngajar kan dari tahun pertama S1 kan udah ngajar bahasa Inggris kan. Ngajar anak-anak lah gitu, dan
Pas lulus itu nggak lanjut ngajar, justru di industri langsung kan waktu itu, tapi jadi training Di manager. insurance ya? Di insurance, salah satu insurance. Tapi ngajar juga kan? Beda sih kalau ngajar sama nge-training itu. Kalau training itu sebenarnya gimana ya? Jadi kitanya nggak ada sense untuk wah ini anak nih mesti pinter gitu. Ya enggak. Kalau training ya udah gitu, paling goalsnya dia sellingnya naik gitu. Jadi nggak efeknya nggak ke kita gitu. Kayak kita misalkan waktu itu nge-trainingnya agent baru nih, new agent. Ya udah dia nanti direct impact-nya ke di atasnya dia. Kayak semacam fake agent gitu. Terus Fake agent ada trainingnya juga. Ada. dari situ nggak lama, setahun lah di industri asuransi. Di fake agent itu. Fake agent itu. Siapa yang beli apa juga? Akademis Gimana? ya terus kayaknya nggak di situ gitu, pengen ngajar, tapi sebenarnya tadinya nggak boleh sama ibu sih terutama. Oh, sama orang tua tuh nggak dibolehin buat ngajar. Makanya dulu boleh masuk UPI, tapi kalau bisa sih jangan pendidikan. Kenapa itu? Ibu udah jadi guru, om, kakek, terus bibi itu Keluarga guru lah ya? Keluarga guru gitu. Kalau bisa lebih dari itulah. Berarti ada yang Biasa kan? kurang gitu jadi guru ya menurut mereka ya. Pengennya lebih. Pengennya mungkin. lebih. Terus ya orang bilang ya udah dosen atuh. Kan dosen di atas guru. Itu kan apanya lah. Anjing bener. Secara tingkatan mengajarnya mungkin ya. Kalau guru biasanya disebutnya ngajar buat SMA ke bawah. Ya. Kalau dosen biasanya buat kampus gitu ya. Ya. Terus si ibu bilang ya udah, tapi berarti kan konsekuensinya harus berhenti kerja kan waktu itu. Gas. Gak dilepas. Iya. Iya, harus berhenti kerja. Gimana? Harus stop kan, otomatis income stop kan. Difokusin kuliah waktu itu, ya biaya sendiri juga kan. Oh, ya udah nggak apa-apa lah, kita step back, mundur dulu kuliah 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Oh, 1 tahun setengah? Cepet dong. Ya normalnya 2 tahun. Berapa IPK-nya kok boleh tahu? 3,79. Oke, cukup sombong. Kamu berapa IPK? Ya, kalau pertanyaan selanjutnya jadi Kamu IPK kamu berapa dulu? 268. IPK semester 2 berapa? 0,1,7. 0,1 0,1,7 anjing komana loba. Gitu. Berarti ngambil S2 jurusannya masih sama S1? Beda. Oh, yang ngajar sekarang ya? Komunikasi bisnis. Tadi sastra teknik tadi ya. Sastra teknik itu. Komunikasi. Itu sebelum lulus 2018 pas nyusun proposal ditawarin sama kaprodi di kampus yang pertama itu. Mau nggak join? Ya mau lah. Tapi saat itu status belum lulus. Belum lulus, mau nggak join? Oh ya udah, pas ditunggu cepet tesisnya. Ya udah. Sama kaprodi itu teh. Ikut join jual putau ya waktu itu. Ya, jadi mulai karir perdosenan dari 2018. 2018. Sampai sekarang. Wah, asik juga sih. Nah, bingung jadi dosen teh, kan kita ngalamin jadi mahasiswa ya. Terus kita teh kadang tidur di kelas lah, mabal gitu, atau ngapain. Saya teh nggak ngebayangin ketika Aing jadi dosen menghadapi orang yang misalnya lebih parah lagi dari Aing dulu gitu. Nah, ada nggak mahasiswa yang kayak si Agoy dulu gitu? Wih, tadi sensor teh. Pernah ngalamin kayak ciri, iya orang baheula gitu. Iya, gua dulu gitu duduk di bagian belakang terus hari. Di barisan belakang tidur. Nah, mana nggak menanggulanginya kumaha? Jika dosen mana baheula gitu atau ini mah kayaknya diemin aja deh soalnya juga dulu gitu.
Kalau yang orang pelajari ya, kalau ketika kita jadi dosen, tapi kayaknya kalau jadi apapun juga kita pasti punya role model kan, role model gitu. Dulu dia seperti ini, kayaknya kalau suatu saat orang jadi di posisi dia, kayaknya bakalan ngikutin caranya dia gitu. Nah, orang ada satu role model ketika ngampus S1 dulu, si profesor itu. Nah, orang karena memang tidur di kelasnya beliau gitu, dan beliau nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, pas itu kejadian, Jadi dia nggak ngajar juga, nggak ngapa-ngapain. nggak negur maksudnya. Oh, nggak negur. Kira itu dia nggak ngapa-ngapain aja gini. Nggak negur. Jadi pas itu kejadian di kelas, ada yang tidur di belakang, ya udah dibiarin aja gitu. Karena menurut orang ya udah mahasiswa gitu, ketika datang masuk ke kelas lalu tidur, ya sudah gitu. Itu Kita kan nggak tahu juga apa yang dialami Iya. sebelumnya. Orang juga tidur jadi dosen gitu ya. iya benar. Betul. Tidak hanya satu, anggap aja kesalahan itu terus semata-mata dia jadi tidak berjalan gitu ya karirnya ya. Iya enggak benar. Lagian kan nggak tahu juga, mungkin malamnya tuh dia tuh abis Pesta apa, seks, pesta narkoba. pusreng mungkin ya. Bahaya bisa. Bisa jadi sih. Biarin aja. Ya lebih mencoba memahami lah. Iya. Benar. Nah, itu berarti yang di negeri itu honorer maksudnya. Itu statusnya waktu itu magang, bukan. Ya awalnya magang, terus kemudian naik jadi dosen luar biasa non praktisi. Jadi luar biasa itu ada Masukin lagi video yang rewind ya. jadi dosen itu kan macam-macam ya statusnya, ada dosen tetap full time, ada dosen luar biasa praktisi. Maksudnya dosen luar biasa praktisi itu dia nggak harus S2 gitu, dia S1 nggak apa-apa, tapi dia di industri udah beberapa tahun, udah expert gitu. Iya, profesional. Profesional, kita undang, kita jadiin dosen selama 1 semester atau 2 semester biar ada transfer ilmu gitu. Ini ya, ilmu ya udah gitu ya. Ini mah keluar sedikit ya, bukan keluar sih. Masuk. Masuk banyak nih masuk banyak. Dikit aja. Kayaknya mana pernah kena dulu ada sempat tren yang awal ngajar entah yang udah di negeri. Iya, mana? Wah, mundur sedikit. Oh, iya. Lewat. Iya. Itu ke guru gini. Mana juga dapat kayaknya. Dapat itu. Udah gitu aja. Itu tuh yang kayak begitu kan Bikin itu happy ya, bikin happy terus Ngerasa dekat gitu ya Ngerasa jadinya. dekat. moral tuh keangkat gitu ya. Langsung coli depan mukanya. Kami mau sendiri aja, kami mau sendiri. karena kalau orang tipenya gitu ya, ketika tadi sama Bang Ilham udah di ini sebetulnya ketika orang ngajar tuh prinsip orang mereka harus happy dulu masuk kelas orang gitu. Benar. Harus dibikin happy dulu gitu. Kalau mereka udah happy, udah senang masuk kelas, udah senang sama yang ngajarnya, ketika apapun, sesusah apapun materi yang orang kasih, mereka dengan sukacita nerimanya gitu, walaupun susah gitu kan. Kalau ngisma dosena killer terus mata kuliahna hese, ya udah Udah parasut deh. gitu. Jadi ya harus happy dulu sih ya. Nah, nih memang. Amin ya. Ngantuk bisa. Kan ini kan Mane kuliah D1 dulu tahun 2009. Ya. Terus Mane mulai ngajar lagi 2018, anggaplah kalau 19 nih ya. 10 tahun nih, gapnya 10 tahun. Apa sih, ada nggak sih perbedaan yang Mane lihat dari mahasiswa dulu sama mahasiswa sekarang? Ada. Yang paling mendasar sih yang ada dua hal. Satu motivasi belajar, yang kedua sama daya juang. Itu Gimana? Lebih bagus. Lebih menurun menurut orang gitu. Lebih menurun. Kalau dulu semalas-malasnya, sebandel-bandelnya orang sama teman-teman dulu waktu zaman kuliah, kayaknya tetap kita beneran ngejar gitu mata kuliah itu bener. Kalau yang sekarang tuh kayak ngalamin si anak ini udah absen berapa kali gitu. Ketika ditanya, ini gimana nih kalau secara sistem kamu udah nggak bisa ikut UAS? Nggak apa-apa, Pak. Ini nggak ngomongin teman seangkatan kamu kan? Enggak.
Mungkin kalau dulu mah kita tuh motivasinya ini mungkin kemiskinan kali ya. Ya, enak sama orang tua. Tapi miskin itu privilege. Oh benar. Privilege. Cuma berarti angkatan kita teh kan ada beberapa yang udah kacau juga ya. Tapi ternyata kata si Ame sekarang lebih kacau lagi. Ada yang nggak bisa digeneralisir semua. Iya, nggak bisa. Cuman memang banyak kasus yang orang temuin tuh memang begitu gitu, motivasinya kurang. Emang ya udah aja gitu ya. Iya, ya itu tadi ketika ini kamu absen udah banyak, terus gimana dong secara sistem itu udah nggak bisa UAS gitu loh. Padahal dengan ya sejujurnya nih, terutama kalau mahasiswa pada nonton, ketika dosennya masih nanya begitu tuh kita masih peduli gitu loh. Iyalah. Masih peduli, masih ada kesempatan kalau lu memang mau, gua kasih kesempatan gitu loh. Tapi ketika si mahasiswanya sendiri bilang nggak apa-apa pak, oh ya udah, ya udah. So nggak ada daya juangnya gimana sih memperbaiki itu enggak gitu. Dan itu beberapa belakangan ini memang terjadi. dua penggolan tadi kan ada bahas masalah sempat jadi kayak magang juga gitu ya. Nah tadi sempat diobrolin sama Bang Il kemarin agak seru tuh di Twitter. Ada yang ngomongin masalah magang di perusahaan atau agensi ya, disebut spesifik agensi ya kayaknya. Ya sekarang tuh lagi musimnya si agensi atau perusahaan tuh ngambilin anak-anak magang kerjaan kayak pekerja tetap tapi nggak dibayar. Dibayar sih sebenarnya. Pakai pengalaman. Pengalaman. Pakai pengalaman. Oke. Sama nih sebagai dari point of view pendidik nih kan hasil dari beres kuliah tuh kan masuk ke dunia kerja kan salah satu prosesnya magang juga. Kumaha tah alusna atau memang seperti itu baik-baik aja? Oke, kalau pertama dari pengalaman dulu ya, orang memang melihatnya saat itu memang bayarannya kecil. Waktu orang magang sekitar 2 tahunan itu lah ya, 2 tahunan itu memang kecil gitu. Cuman ya dilihat memang orang butuh itu gitu saat itu. Karena kalau tanpa itu orang dicemplungin langsung untuk mengajar mahasiswa dengan kondisi psikologis mereka yang udah dewasa itu orang nggak akan tahu gimana cara ngehandle mereka gitu. Bukan secara material yang orang mau sampaikan gitu ya. Kalau itu mungkin aja orang bisa menguasai gitu. Tapi ketika menguasai satu kelas gitu loh dengan karakter yang berbeda-beda, itu tuh orang kayaknya nggak akan bisa kalau langsung dicemplungin gitu. Orang mengakui orang butuh di luar soal materi gitu. Cuman kalau secara beban kerja memang iya. Ini perbandingannya gini aja, waktu magang itu 2 tahun itu orang ngajar sekitar 21 SKS lah, berarti sekitar 7 kelas. Itu anak magang. Kalau di kampus yang sekarang udah statusnya sudah sebagai dosen tetap, kita hanya wajib mengajar itu 15 SKS. 12 dong. Iya. Nah kalau untuk yang mahasiswa sekarang itu memang didukung sama programnya si Mas Menteri yang MBKM itu, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu sebetulnya menyulitkan kami sebetulnya sebagai pendidik, agak menyulitkan. Karena itu tuh kalau dulu kita PKL paling 3 bulan. Ya kan, magang itu 3 bulan gitu kan. Kalau sekarang itu mereka magang bisa 1 semester penuh. 1 semester penuh, kemudian mereka magang di mana, terus misalkan semester 7 lah magang. Di semester 7 itu ada mata kuliah A, B, C yang harusnya dia ambil. Tapi berhubung dia magang, jadi dia nggak belajar di kelas dong. Yeah. Nah, 3 mata kuliah ini tuh bisa dikonversikan ke magang itu gitu. Dia nggak apa-apa nggak kuliah, asal si magangnya itu relate ke mata kuliah di semester itu. Mungkin masalah magang tuh pertama ekspektasi dari orang yang melakukan yang nyoba yang masuk ke dunia magangnya itu. Pertama ekspektasi dianya, yang keduanya yang jadi masalah itu janji dari si perusahaannya. Oh iya, ketika ada promise tapi gitu. Jadi kalau misalkan apa yang diharapkan sama pemagang sama yang dijanjikan sama si perusahaan klop mah nggak masalah kayaknya gitu. Yang jadi masalah itu ya saat apa yang diharapkan sama si pemagang dan yang dijanjikan sama si perusahaan tidak sesuai. Kayaknya sih gitu. Oke. Nih sudah ketiduran. tapi jadi dosen. Saya juga. Anjing.
Sombong. Lumayan buat di depan video di depan. Iya. Jadi dengan fenomena begini tuh muncul lagi ini ada istilah baru namanya hustle culture. Ya hustle culture itu ini sih nama lain dari workaholic. Oh, oke. Ya, kalau nah sekarang tuh mulai muncul rame lagi si hustle culture itu salah satunya gara-gara itu yang anak magang overwork gitu loh. Cuman di satu sisi mereka overwork tapi masih banyak juga yang memang mereka larut dalam euforia. Gua kantor nih gitu. Dia seneng Gua anak startup nih. anak startup gitu loh. Keren banget gua nih, mirip sama Kim Jong Un gitu. Anjing. Filmnya film startupnya kan ada kan? Kim Jong Un ya. Ya tapi banyak nih yang kayak gitu. Maksudnya teh mereka ngedumel gitu. Kerjaannya tuh jam kerjanya panjang, bisa sampai 12 jam sehari. Kerjaan numpuk. Belum lagi si bosnya tuh yang suka sampai nelponin sampai tengah malam. ngomongin kerjaan. Tapi saat ngelihat Instagramnya minum Starbucks. Iya. Gitu. Oh, Nongkrong di enggak sih. kafe. Oh, ini enggak sih. Nongkrong di Iya, kafe. iya. Mobil bagus gitu kan. Terus healing tai anjing gitu kan. Kalau di ilmu komunikasi teori sedikitnya Wah, itu ada namanya dramaturgi. Oh, asik. Dramaturgi itu kalau ini anak-anak kita ILF dulu kan Ya, teater kan tahu. ada front stage ada Iya, backstage iya. gitu loh. Kalau orang selalu bilang sama mahasiswa, lo kalau pengen lihat orang tuh benernya kayak gimana, dia pendapatnya kayak gimana, jangan lihat di Instagram, lihatnya di Twitter. Gitu loh. Kalau Instagram itu cuman etalase yang orang-orang pakai buat nampilin yang orang-orang mau aja. Kayak gitu. Jadi dramaturgi gitu. Lu tuh milih di platform mana lu mau kayak gimana, di platform mana sebenarnya seperti apa. Benar. Kayak gitu. Dramaturgi. Turgi. Jadi dia main drama gitu. Jadi di front stage-nya dia kayak gimana, di backstage-nya dia kayak gimana. Main dramanya di Kapadokia itu. Nah, Dramaturgi. Dulu sempat hati itu iya. Sudah 37 menit. Pertanyaan terakhir dari aku, Me. Oke, boleh. Anak sehat anjing, anak sehat. Kumis nggak ada mau dicukur. Tapi enggak, ini mah serius. Ini mah pertanyaan serius. Nggak, kasihan dulu. Pertanyaan serius ini. Kemarin-kemarin ini teh banyak pisan kasus tentang seksual harassment dari pendidik ke mahasiswa kan. Oke. Terus sama si kampusnya juga ditutup-tutupin, banyak yang ditutup-tutupin karena buat ngejaga nama baik kampus lah istilahnya. Ada nggak sih, Mi? Nemu nggak sih yang kayak gitu? Selama ngajar gitu? Selintingan cerita gitu. Nggak harus yang tersangkanya Anda yang Ya kalau yang itu kan nggak usah diceritain publik. Kalau yang kamu kan cuma teman-teman nonton. Ini yang di lingkungan aja. Ya, kalau selama ini sih alhamdulillah memang nggak ada. Hmm. Nggak ada. Di beberapa kampus yang memang saya pernah ngajar itu nggak ada gitu. Kalau mahasiswa ada yang pernah cerita dia merasa dilecehkan oleh temannya ada, tapi kalau untuk oleh dosennya nggak ada. Kalau sama dosen nggak ada ya? Nggak ada. Alhamdulillahnya nggak ada. Nggak tahu di prodi saya ya, kalau di tempat lain mungkin nggak tahu. Iya. keren. Ultimate question, Me. Apakah dosen bakal jadi karir terakhir buat seorang anak? Sejujurnya sih enggak sih kayaknya. Masih ada yang bakal dikejar? Ya, terutama untuk kesejahteraan keluarga ya. Katanya mau sempat pikiran jadi kurir narkoba ya. Enggak, kayaknya sih enggak ya. Kayaknya ya. Kemungkinan ada untuk lepas dari dunia perdosenan. Apa nih? Apa cita-cita paling tingginya? Sekarang kebetulan memang lagi dikasih kesempatan buat running sebuah company juga sama perusahaan sama teman di kantor juga sebetulnya. Nah, entah apakah ini yang nanti akan menggantikan main income atau tidak gitu. Cuman ketika sudah berkeluarga dan punya anak sih kayaknya passion bukan lagi yang utama sih. Kayaknya itu buat saya pribadi gitu loh. Ya passionnya jadi itu mengabdi kepada istri dan Lebih anak. realistis ya? Lebih realistis, lebih
ya gimana caranya mereka bisa sejahtera lah gitu loh. Ya, iya ada emang gitu sih yang paling penting kayaknya. Pesan-pesan mek buat digital. Anjing naon teh mah Yang digital. naik naon. Buat Ujuk euy. buat mahasiswa-mahasiswi spesifiknya ya apa murid-murid antum, kalau generalnya buat semua lah di Indonesia. Buat ya mahasiswa sih, kalau buat saya sih walaupun sepintar-pintarnya kalian gitu ya, kalau attitude-nya jelek sih tetap aja nol di mata siapapun. Di mata siapapun. Bahkan di dunia profesional juga. Iya gitu. Makanya kemarin saya sempat share satu video yang menurut saya itu touching banget gitu ya. Ada seorang penyintas Down syndrome kayaknya, terus dia dikasih kesempatan buat ngobrol. Iya goblok. Lah, aing ngapain? Saya teh ente ngedenger pisan. Aing ngerti maksudnya Down syndrome apa? Sindrom tumbuhan, dedaunan. Oh, daun. Itu loh yang apa sih yang mukanya sama Iya. semua gitu. Sindrom 1000 wajah. Nah, sindrom 1000 wajah. Dia dikasih kesempatan buat ngomong di depan satu tim, kayaknya itu tim rugby gitu ya. Terus dia bilang, Aing nonton. iya. Coba. Dia bilang kalau the only disability itu a bad attitude. Benar. Gitu. Jadi nggak peduli seberapa brilian lu, tapi ketika lu nggak bisa menghormati orang lain, ya udah mau besar nggak akan kepake. Pak Ilham, ada pesan-pesan buat keluarga di rumah? Nggak beda jauh ya. Sepandai-pandainya tupai melompat ya. Tetap tupai kan. Kan di awal. Itu Pak. Oke, terima kasih. Ya wes, Oh, gitu aja. makasih. Enggak, kamu nggak ditanya. Oh iya, ada sok atau boleh? Enggak ada. Atau saya nggak punya. Oh ya sudah tuh. Lewat yang Lama ini. enggak ada. Sudah tuh gitu aja. Sudah. Makasih ya, Mek. Oke, siap. Thank you udah diundang.